Nah, ini saya full screen dulu ya. Oke, jadi pembahasannya tentang flooding stress atau cekaman akibat kelebihan air. Untuk definisinya bahwa cekaman akibat kelebihan air itu biasa disebut sebagai banjir ya atau flood. Nah, flood atau banjir ini dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pada media tempat untuk hidup tanaman itu mengalami kelebihan air yang air itu kemudian mendesak udara yang ada di dalam tanah. Efeknya akan terjadi kondisi kekurangan oksigen di dalam tanah. Itu yang paling menyebabkan kerusakan pertama kali ya. Kita tahu tanah itu kan terbagi menjadi 3 komponen ya. Ada partikel tanah, ada udara, dan ada air ya. Ketiganya itu secara proporsional ya membentuk satu rhizosfer atau ruang untuk hidupnya perakaran tanaman. Ketika air itu berlebihan, maka yang terjadi adalah udara yang didesak keluar dari 3 komponen itu, sehingga komponennya tinggal 2, yaitu partikel tanah dan air. Sementara kita tahu pertukaran udara di air itu 10.000 lebih lambat dibandingkan pertukaran oksigen di udara ya. Sehingga yang terjadi tanaman mengalami kekurangan oksigen atau anoksia. Itu adalah efek fisiologisnya. Efek fisiologis anoksia ini kemudian akan merentet terus sampai nanti tentu saja sesuai dengan pembahasan kita yaitu di fisiologi produksi, dia akan menyebabkan hambatan terhadap produksi tanaman ya. Jadi ceritanya itu ketika kondisi banjir, anoksia, tanaman tidak bisa melakukan respirasi ya. Karena respirasi ini tidak hanya dilakukan di tajuk tanaman, di daun bukan ya, tapi juga di akar. Nah, akar kalau terendam dia tidak bisa melakukan proses respirasi ya, tidak bisa melakukan proses pernafasan. Sehingga dia mengalami kondisi ketidakmampuan untuk membongkar cadangan makanan menjadi energi. Dia hanya tergantung pada energi yang disuplai dari tajuk. Tentu saja karena didistribusikan ke seluruh tanaman, maka jumlah energi yang dihasilkan akan menurun. Kalau jumlah energi yang dihasilkan menurun, maka proses-proses selanjutnya seperti penyerapan air, penyerapan unsur hara itu semuanya terganggu ya. Ketika itu terganggu, maka produksi akan turun. Ya, produksi biomasa maupun produksi bagian-bagian ekonomi dari tanaman ya. Kalau tanaman itu diambil buahnya, ya buahnya menjadi lebih sedikit jumlahnya, menjadi lebih kecil ukurannya, maupun menjadi lebih rendah kualitasnya ya. Itu efek terhadap produksi. Bahkan pada kondisi yang lebih parah ya ini bisa menyebabkan kematian pada tanaman ya. Jadi tanaman bisa mengalami kematian akibat cekaman flooding ini kalau berlangsung terlalu lama ya. Nah, genangan itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini jenis-jenis banjir atau jenis-jenis genangan flooding ya. Yang pertama adalah flash flood ya atau banjir bandang. Banjir bandang ini terjadi ketika kondisi rendaman itu berlangsung cepat dan dangkal. Sementara jenis kedua adalah deep water flood. Deep water flood ini ketika rendamannya itu berlangsung lama dan dalam. Ini ada hubungannya dengan proses fisiologi tanaman ya. Ketika terjadi flash flood atau banjir bandang, itu karena durasinya pendek, durasinya cepat, dan tidak terlalu dalam, maka efek fisiologisnya dari adanya rendaman ini lebih
ringan ya dibandingkan deep water flood. Kecuali ada yang diperparah dengan akibat selanjutnya ya, misalkan erosi tanah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita anggap saja erosi tanah itu enggak terjadi, maka efeknya lebih ringan. Dalam kondisi banjir bandang atau flash flood ya, itu pertukaran oksigen di dalam air itu masih berlangsung cukup cukup baik. Kenapa cukup baik ya? Karena air ini bergerak. Pergerakan air ini membantu pertukaran oksigen dari udara ke air ya. Jadi air itu masih turbulence istilahnya ya. Itu masih bisa mensuplai sebagian dari kebutuhan oksigen perakaran. Itu kalau flash flood. Dan karena dia berlangsung cepat ya maka tanaman masih punya kesempatan ya untuk recovery, untuk pulih kembali setelah terjadinya flash flood ini. Itu yang tidak terjadi pada kondisi deep water flood. Ketika terjadi deep water flood, ini durasinya lama. Jadi cadangan energi di tanaman tentu saja akan terkuras ya, terkuras. Kemudian hambatan ini menyebabkan ya hambatan dari deep water flood ini menyebabkan eh, distribusi dari energi itu semakin tidak seimbang ya antara supply dan demand-nya. Supply-nya makin sedikit, demand atau kebutuhannya semakin banyak ya. Kemudian karena kedalaman dari banjir ini, banjir dalam ini atau deep water flood ini menyebabkan pertukaran oksigen dari udara ke air itu sangat-sangat terhambat atau bahkan hampir tidak ada pertukaran oksigen sampai ke perakaran. Jadi perakaran ini benar-benar anoksia ya. Jadi tidak ada oksigen yang tersedia. Nah, ini biasanya diperparah lagi dengan kemudian terjadi penumpukan zat-zat racun di dalam akar. Itulah yang menyebabkan akar mengalami pembusukan atau perubahan warna menjadi kecoklatan atau bahkan hitam ya. Itu yang diakibatkan oleh deep water flood. Nah, beberapa tanaman itu punya daya adaptasi yang berbeda-beda ya. Antar satu tanaman dengan tanaman yang lain itu berbeda. Responnya terhadap banjir bandang maupun deep water flood juga akan berbeda-beda. Nah, ini efek stres banjir pada tanaman. Setidaknya ada 5 efek ya. Yang kelima efek ini nanti akan diperparah dengan efek yang keenam. Saya akan jelaskan satu persatu efek stres banjir ini. Yang pertama adalah terjadinya pembusukan dan kematian daun. Jadi walaupun daun itu tidak terendam, daun itu tetap ada di atas permukaan air ya, tapi efek dari banjir ini dalam kondisi yang parah ya, artinya durasinya cukup lama, itu menyebabkan pembusukan dan kematian daun. Termasuk di tanaman-tanaman perkebunan ya, bahkan sampai seperti kelapa sawit itu pun kalau durasinya terlalu lama itu menyebabkan pembusukan serta kematian daun. Jadi nanti pasca banjir ya, banjirnya sudah surut, daun pelepah itu sengkleh ya, sengkleh itu patah ya, patah kemudian layu dan kering. Di beberapa kasus dia tidak mengering sebagaimana umumnya, tapi dia mengalami pembusukan ya, mengalami pembusukan. Jadi pucuk yang keluar ya, pucuk baru yang keluar itu langsung mengalami pembusukan. Itu adalah efek dari penumpukan tadi ya, penumpukan zat-zat racun yang ada di dalam tubuh tanaman akibat ketidaktersediaan oksigen ya. Jadi prosesnya itu justru proses yang terjadi tanpa adanya oksigen ya. Itu menyebabkan kematian serta pembusukan daun ya. Sebelum terjadinya pembusukan dan kematian daun itu ada layu ya. Layu ini grade-nya lebih rendah. Jadi tanaman layu itu bukan hanya karena nggak tersedia air ya. Jadi rekan-rekan harus pahami semuanya bahwa
bukan hanya karena cekaman kekurangan air yang menyebabkan layu. Bahkan pada kondisi yang berlebihan air pun tanaman itu bisa layu. Layu itu artinya jumlah air di dalam tubuh tanaman lebih sedikit. Loh kok bisa ya? Di lingkungannya banyak air tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan air tanaman. Nah, ini ada kaitannya dengan mekanisme penyerapan air di perakaran ya. Jadi perakaran itu dapat menyerap air secara optimal ketika air itu ada di kapasitas lapang atau field capacity. Jadi field capacity itu kemampuan tanah maksimal untuk menyerap air ya. Sebelum sebagian air yang diberikan lebih lanjut itu dilepas oleh tanah akibat ketidakmampuan dia untuk mengikat air. Nah, kalau dalam kondisi banjir, tentu saja jumlah airnya itu terlalu banyak untuk diikat oleh tanah. Nah, itu malah justru menyebabkan ya perakaran itu tidak bisa secara optimal menyerap air ya, sehingga dia seolah-olah mengalami kekurangan air sementara di lingkungannya itu banyak tersedia air. Maka tanaman sering mengalami layu ya. Terutama tanaman hortikultura seperti cabai ya, kemudian melon itu kalau dia terendam media perakarannya ya, itu sering setelah terjadinya rendaman itu menyebabkan dia layu. Layu belum tentu diserang hama penyakit ya. Bisa jadi tadi ya proses fisiologis penyerapan airnya tidak bisa optimal. Kemudian berikutnya ada pengguguran daun. Jadi efek lebih parah lagi dari kekurangan air ini adalah pengguguran daun. Daun tanaman yang mengalami rendaman seringkali mengalami pengguguran daun ya, akibat adanya penumpukan hormon-hormon yang mendorong pengguguran daun ya, seperti hormon asam absisat ya, gas etilen ya, itu dikeluarkan pada saat tanaman mengalami stres. Nah, asam absisat, gas etilen itulah yang menyebabkan pengguguran daun ya. Kemudian selanjutnya adalah epinasti. Epinasti itu kalau teman-teman yang belum paham ya, apa itu epinasti? Epinasti itu adalah percepatan pertumbuhan ya, percepatan pertumbuhan yang semu. Semu itu ya realnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi pertumbuhan itu kalau kita pahami definisinya kan pertambahan jumlah dan ukuran dari sel ya. Nah, kalau epinasti ini pertumbuhan semu. Jumlah sel itu tidak bertambah secara signifikan, tapi tanaman terlihat lebih tinggi. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, pertambahan tinggi tanaman ini itu tidak proporsional. Tanaman terlihat kurus tapi tinggi. Ya, jadi tidak proporsional. Harusnya kan tumbuh ke samping dan ke atas ya. Nah, ini si tanaman itu cuma tumbuh ke atas, tidak tumbuh ke samping. Jadi kelihatan dia krempeng atau kurus. Ya, itu disebut epinasti. Ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri tanaman. Ketika terjadi cekaman rendaman atau banjir, dia mempercepat pertumbuhannya. Ya, mempercepat pertumbuhannya agar ya mencegah semakin banyak bagian tanaman yang terendam air. Dan dia juga biasanya akan segera mempercepat siklus hidupnya. Misalkan segera membuat bunga, segera membuat buah ya, walaupun tentu saja ya jumlah dan ukurannya menjadi lebih sedikit. Itu efek yang keempat ya. Kemudian efek yang kelima itu adalah terbentuknya formasi lentisel atau semacam jendela atau mulut daun ya. Kalau itu kita mirip dengan stomata tapi tempatnya di batang. Kalau stomata kan tempatnya di daun ya. Kalau lentisel ini tempatnya di batang.
dia si tanaman ini melakukan atau membentuk lentisel itu untuk memperbanyak suplai oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Jadi kalau cuma mengandalkan daun aja nggak cukup, apalagi daun nanti bisa layu, bisa gugur, ya. Maka dia memperbanyak jendela. Nah, jendela yang masih memungkinkan untuk dibuka atau dibentuk itu adalah yang ada di batang. Maka tanaman-tanaman yang mengalami kondisi rendaman, dia memperbanyak lentiselnya. Sehingga dia bisa memperoleh sebanyak mungkin oksigen untuk membongkar fotosintat menjadi energi. Itu efek ya, efek dari stres banjir ada 5. Kemudian ya yang terakhir, efek berikutnya ya yang terkait dengan nutrisi dan toksisitas atau keracunan adalah efek yang disebabkan oleh eh, toksisitas Fe atau ferrum atau besi, ya, di mana di bawah kondisi anaerob ketidaktersediaan oksigen, Fe ini toksisitasnya menjadi tinggi, ya, dia mengalami ketersediaan yang banyak dan menyebabkan keracunan pada tanaman. Nah, ketersediaan Fe yang tinggi di sekitar perakaran ini ya menyebabkan peningkatan aktivitas enzim yang disebut polifenol oksidase. Nah, polifenol oksidase ini menyebabkan produksi polifenol yang teroksidasi. Ya, polifenol yang teroksidasi. Efeknya apa? Yang bisa kita lihat dengan mata ya, dengan visual itu menyebabkan kecoklatan daun. Jadi, daun-daun tanaman yang terendam banjir itu umumnya berwarna coklat, ya, browning daun, ya. Mengurangi daya oksidasi akar. Jadi akar kehilangan kemampuan untuk melakukan proses proses pernafasan, ya, atau respirasi. Nah, ini berikutnya dari dari pembagian yang di depan tadi ada 5 efek dari banjir, kemudian efek yang keenam adalah akibat toksisitas Fe, ya. Nah, toksisitas Fe ini dibagi lagi ya efek-efeknya itu menjadi setidaknya 8 efek. Tentu saja antar tanaman berbeda-beda ya. Sekali lagi, antar tanaman, antar spesies itu beda. Bahkan antar varietas itu bisa berbeda. Contohnya ya, varietas padi rawa dengan padi gogo dengan padi sawah itu efek yang ditimbulkan akibat cekaman toksisitas Fe itu beda. Antar varietas jagung itu juga berbeda. Ada jagung yang relatif tahan, ada yang rentan, ya. Begitu juga tanaman-tanaman yang lain, ya. Gejala keracunan zat besi ini bisa berbeda-beda. Ya sama seperti kita manusia, ya. Ada yang mengalami terekspos satu jenis racun, ada yang menyebabkan fatal, ya, mati, ada juga yang hanya menyebabkan misalkan gangguan pencernaan, ada yang menyebabkan gangguan pernapasan, ya. Setiap orang itu responnya beda-beda. Sama seperti tanaman juga seperti itu, ya, responnya berbeda-beda. Ada yang tanaman itu muncul bintik-bintik coklat pada daun bagian bawah, mulai dari ujung kemudian menyebar ke arah pangkal, ya, berwarna orange sampai coklat. Kemudian bintik-bintik ini kalau makin parah ataupun tanamannya rentan itu dia bergabung. Ya, bintik-bintik yang terpisah tadi bergabung menjadi orange kecoklatan dan kemudian menyebabkan kematian daun. Kemudian daun berukuran lebih sempit tetapi warnanya tetap hijau. Jadi tidak ada pengaruh terhadap warna, namun ukurannya menyempit, ya. Terus pada beberapa varietas itu ujung daunnya berubah warna menjadi kuning dan mengering, ya. Kemudian sistem perakaran itu menjadi kasar, sedikit sekali bulu akar, ya. Kemudian terlapisi oleh warna hitam. Warna hitam tadi sudah dijelaskan di bagian depan, ya.
Penyebabnya adalah adanya akumulasi dari zat-zat yang beracun ya, zat-zat racun di dalam tubuh tanaman. Kemudian ada yang daunnya berwarna keunguan ya. Itu efek dari keracunan Fe yang parah. Kemudian pada tanaman yang menganak ya, membentuk anakan seperti padi, tebu itu ya, itu anakannya jumlahnya terbatas. Jadi mengalami penurunan jumlah anakan. Kemudian kalau pada padi ya, kasus pada padi, kalau terendam sangat parah, ketika kita cabut itu jumlah perakarannya sedikit ya, jumlah akarnya sedikit, dangkal ya, biasanya berwarna hitam. Itu rekan-rekan semuanya efek negatif dari keracunan zat besi atau Fe. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mitigasi dari mitigasi dari